Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan penuh dengan barokah, penuh dengan ampunan, maghfirah. Sehingga kita sebagai seorang muslim hendaknya kita berlomba-lomba, fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan, memperbanyak ibadah, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu tapi ibadah kita ini belum maksimal. Tilawah kita tidak bertambah. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu tapi kita belum sempat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu taubat, pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah mencapai hari-hari terakhir atau fase terakhir atau di penghujung bulan Ramadan. Maka mari kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri, untuk mengevaluasi diri. Apakah ibadah kita semakin meningkat? Apakah grafik ibadah kita semakin meningkat? Atau justru sebaliknya, grafik ibadah kita semakin hari semakin menurun? Maka penting bagi kita bersama-sama untuk bermuhasabah diri, untuk mengevaluasi diri, agar di penghujung Ramadan ini kita bisa terus memperbaiki amal ibadah kita, agar amal ibadah kita semakin meningkat, bukan sebaliknya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah sirkuit atau lintasan lari, kita ini sudah mendekati garis finish. Maka sebagai seorang pelari, sebagai seorang atlet, kita akan berlari sekencang-kencangnya. Kita akan fokus kepada tenaga kita. Kita akan kerahkan seluruh usaha yang kita punya, tenaga yang kita miliki, agar kita bisa finish di lintasan terakhir ini dengan baik. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga konsentrasi di akhir-akhir fase bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena kita lalai di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka mari kita perbaiki amal ibadah kita. Seandainya grafik ibadah kita menurun, mari kita perbaiki. Apabila grafik ibadah kita sudah baik, maka terus tingkatkan agar di akhir fase Ramadan ini ibadah kita semakin baik, semakin baik. Karena di 10 terakhir bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Mari kita terus perbaiki amal ibadah kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus konsentrasi, kita harus sungguh-sungguh, kita harus penuh semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah momen yang baik untuk banyak beramal. Rasulullah SAW juga mencontohkan hal demikian. Beliau lebih semangat, beliau lebih serius untuk beramal di akhir-akhir bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ay al-asrul akhiru min ramadana sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqada ahlahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ketika sudah memasuki 10 hari, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam, dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk banyak beramal solih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan dalam ibadah dari hari-hari lainnya di bulan Ramadan. Kita bisa memperbanyak amal ibadah seperti sholat, qiyamul lail, zikir, tilawah Al-Quran, berdoa,
dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian keistimewaan lain di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Taharau Lailatul Qadri fil asri awakhiri min Ramadana." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2020 dan Muslim nomor 1169. Kemudian terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Taharau Lailatul Qadri fil witri minal asri awakhiri min Ramadana." Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2017. Kemudian di kalangan umat muslim masyhur bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, akan tetapi sekali lagi tidak ada konsensus pastinya. Sehingga Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwasanya paling tidak ada 39 pendapat berbeda tentang kapan Lailatul Qadar itu. Ada yang berpendapat bahwa ia turun di malam 21, ada yang berpendapat malam 23, 25, bahkan ada yang berpendapat tidak tertentu. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar pindah-pindah atau ganti-ganti. Pendapat lain Lailatul Qadar ada sepanjang tahun dan pendapat lainnya yang berbeda-beda. Untuk mengantisipasinya, hendaknya kita sebagai umat muslim untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang disunahkan untuk dikerjakan pada 10 hari Ramadan? Maka kita bisa qiyamul lail, didahului dengan sholat tarawih dengan khusyuk, kemudian tilawah Quran, zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Kita bisa istighfar, doa dan selawat kepada Nabi, dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa membaca doa khusus seperti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya bahwasanya ya Allah, engkau zat pengampun, engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka ampunilah saya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah tahu kehebatan 10 malam terakhir dan keutamaan yang ada di dalamnya, maka apalagi yang membuat kita tidak bergerak untuk bersungguh-sungguh mendapatkannya. Masihkah ada kebiasaan yang tidak perlu yang harus kita lakukan, padahal ada kegiatan yang harusnya diprioritaskan daripada sekedar bermain media sosial atau bermain hal-hal yang tidak penting, sementara ladang pahala yang lewat di hadapan kita dibiarkan berlalu tanpa perhatian. Mungkin kesempatan ini hanya tinggal sekarang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan atau tidak. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu